Hello everyone, we are from Group 3. Our members are Abia Felix Cristiano number 1, Rifat Aga Anaki number 25, Siren Nessa Sundoro number 27, Veronica Fosina Kusuma number 30. We are from Regina Pacis Junior High School Ursuline Surakarta. Kali ini kami dari kelompok 3 SMP Regina Pacis Surakarta akan mempersembahkan kesetaraan gender di masa kini. Di dalam video ini ada 4 mata pelajaran dan materi yang berhubungan dengan kesetaraan gender di masa kini, yaitu IPS, Seni Budaya dan Prakarya, PPKN, dan Agama. Mau tahu lebih lanjut? Silakan simak video ini. Permasalahan gender yang akan kita bahas kali ini adalah permasalahan tentang kekerasan fisik dan ketidakadilan gender. Kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah setiap perilaku yang menyerang dengan sengaja yang mengakibatkan cedera, sakit, hingga kecacatan. Kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk penyerangan fisik. Menelantaran juga merupakan bentuk kekerasan fisik. Ketidakadilan gender adalah berbagai tindak keadilan atas diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Kita akan melihat beberapa pengertian berikut. 1. Pengertian gender. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan adalah adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, titik lebih tinggi atau titik lebih rendah antara satu sama lain. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Adapun ciri-ciri kesetaraan gender adalah 1. Posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. 2. Mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. 3. Tidak diperlakukan kasar. 4. Tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. 5. Mendapatkan ruang untuk berpolitik. 6. Memiliki hak kepemilikan yang sama. 1. Permasalahan apa yang kamu lihat di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesetaraan gender dalam semua bidang kehidupan di Indonesia? Atau identifikasi masalah yang terjadi dan bandingkan masalah tersebut dengan pengertian dan ciri-ciri di atas. Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak dan Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, menjelaskan kesetaraan antara perempuan dan laki masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Dia menjelaskan untuk membangun kesetaraan antara perempuan dan laki dalam keluarga dimulai dengan kesetaraan dalam pendidikan. Masih banyak, lanjutnya, yang beranggapan anak perempuan tidak boleh mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kesetaraan dalam bidang kesehatan dan kesetaraan dalam hal berpendapat. Berdasarkan hasil SPHPN tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan, yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Dampak kekerasan terhadap pasangan yang bersangkutan adalah 1. Memiliki sakit fisik. 2. Memiliki tekanan mental. 3. Menurunnya rasa percaya diri dan harga diri. 4. Mengalami rasa tidak berdaya. 5. Mengalami stres pasca trauma. Dalam bidang seni, perempuan selalu dianggap sebagai sumber keindahan. Hal ini menempatkan perempuan hanya sebatas subjek seni. Ada ribuan lukisan dan fotografi yang memvisualkan keindahan tubuh perempuan. Mengapa perempuan selalu dianggap sebagai
sumber keindahan, dieksplorasi dan dieksploitasi atas nama seni. Hal ini muncul dari pandangan patriarki yang menganggap perempuan sebagai natur dan laki-laki sebagai kultur. Sebagai elemen kultur, laki-laki menobatkan dirinya sebagai pencipta, pembentuk budaya, dogma, norma, aturan, dan sebagainya. Penyebab dan dampaknya ialah 1. Pekerjaan tidak dibagi sama rata. 2. Perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. 3. Menyebabkan penurunan rasa percaya diri, motivasi, penarikan diri, dan lingkungan sosial. 4. Perempuan akan merasa paling rendah daripada yang lain. Hai, kalian ada yang tahu nggak sih arti dari gender itu apa? Selain yang sudah disebutkan di atas, jadi gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Dan kalian tahu nggak sih akibat yang akan terjadi jika ada masalah kesetaraan gender? Akibat yang akan terjadi adalah emansipasi. Emansipasi apa sih? Jadi, emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat laki dan perempuan. Di tahun 2021, persentase kekerasan pada perempuan menurun dari 11.637 menjadi 3.122 kasus. Jadi, ini adalah berita yang cukup bagus karena kekerasan pada perempuan menurun drastis. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh akses, partisipasi, dan kontrol yang tidak seimbang lagi bagi perempuan dalam mencapai sumber daya. Moser 1993. Pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil sesuai kebutuhan dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Belum meratanya pemahaman, budaya patriarki, pola pikir tradisional, serta interpretasi agama adalah di antaranya. Usia harapan hidup perempuan tercatat hingga 71,74 tahun. Sementara laki Indonesia 67,51. Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Satu hal yang juga penting untuk mengurangi kesenjangan gender adalah dengan menerapkan strategi keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan atau HIFORSE. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu program prioritas Kemen PPPA. Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut adalah 1. Mengakhiri diskriminasi terhadap semua orang, laki-laki dan perempuan. 2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. 3. Melawan pernikahan anak dan tradisi hitam pada perempuan. Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut adalah 1. Mengakhiri diskriminasi terhadap semua orang, laki-laki dan perempuan. 2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. 3. Melawan pernikahan anak dan tradisi khitan terhadap perempuan. Solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan di atas adalah mengakhiri diskriminasi. Diskriminasi gender adalah sebuah ketidakadilan dengan pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Contoh diskriminasi gender. 1. Kekerasan fisik maupun non-fisik. 2. Penyiksaan dan pemerkosaan. 3. Pelecehan seksual. Oleh karena itu, jangan memperlakukan perempuan seperti budak. Laki-laki juga sama. Jangan perlakukan laki-laki seperti budak. Mereka juga manusia.
Mari sama-sama menciptakan kesetaraan gender agar lingkungan kita lebih rukun dan tidak ada perselisihan antara laki-laki dan perempuan. Nyuwun tulung Dipun like, Share, lan Subscribe. ampun kesupen nggih. kesupen nggih. Nyuwun pangapunten menawi wonten kalimapan.